Terima kasih Dokter Frida. Wah, sudah cukup jelas ya. Sekarang kita langsung akan buka saja sesi tanya jawabnya, dan untuk Mama dan Papa yang masih ingin klik tombol raise hand, silahkan. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk ngobrol dengan Dokter Frida ya. Kita ke pertanyaan di kolom chat dulu ya, Dokter Frida dari Mama Jessica. Dokter Frida, apakah benar kombinasi prebiotik dan probiotik itu bisa membantu untuk pencegahan alergi? Silakan, Dok. Ya, benar sekali Mam Jessica. Jadi penelitian terakhir ini ya yang banyak sekali dilakukan dan masih ongoing studinya masih berlanjut, menunjukkan bahwa kadar probiotik yang baik dapat menginduksi atau memicu toleransi terhadap alergen-alergen yang terdapat dari makanan. Dan dari penelitian juga pemberian probiotik pada ibu yang hamil dapat mencegah terjadinya alergi, tapi hanya eksim atau dermatitis atopi saja Mbak Indri. Yang lainnya belum ada bukti yang kuat. Oke, baik. Thank you Dr. Frida. Berikutnya kita boleh gabung dengan Mam Sri Noviana yang sudah bergabung secara live dengan kita. Selamat sore, Mama Sri. Apa kabar? Itu lagi sama si kecilnya ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Bu Sri. Mama Sri lagi ada di kota mana dulu ya? Saya catat dulu. Di kota Bandung. Bandung. Oke, silakan yang Dr. Frida ya. Nama saya Sri Noviana dari Bandung. Mau bertanya pada dokter, anak saya kan udah mulai MPASI nih, udah usia 6 bulan. Ya. Kemarin sedang mengalami sembelit, Dok, sampai nangis gitu. Bagaimana cara mengatasi anak sembelit? Baik, terima kasih Mama Sri. Saya langsung jawab ya. Silakan, Dok. Ya, jadi pertama pada pemberian MPASI tentunya Mama Sri kan memberikan ASI eksklusif ya. Dalam ASI tadi kan sudah ada probiotik dan prebiotik sebenarnya. Namun pemberian MPASI memang kadang-kadang membuat tinjanya itu jadi lebih padat dan sulit dikeluarkan Mama Sri. Sehingga pada usia 6 bulan ini sudah diperbolehkan untuk pemberian air putih, namun jumlahnya dibatasi. Sekitar 60 sampai 90 cc per hari Mam Sri. Jadi selain itu, jika dengan pemberian air 60-90 cc itu ternyata masih belum membantu, pupnya masih keras, Mama Sri diperbolehkan memberikan jus buah. Ya, jus buahnya itu sebanyak misalnya 30 cc ya Mama Sri. Misal Ibu memberikan jus buah pepaya 15 cc. Nah, 15 cc merupakan hasil blenderan pepaya ya Mama Sri ya. Harus diencerkan dengan 15 cc air. Sehingga perbandingannya 1:1, begitu Mama Sri. Namun ingat, kalau udah sembuh dari sembelitnya, Mama Sri lebih baik memberikan pure buah, atau nantinya misalnya kalau udah lebih besar bisa makan buah potong, lebih baik memberikan pure buah atau buah potong. Jus buah hanya diberikan saat sembelit saja. Oke, gitu. Coba ditambahkan air putih dan juga jus buah ya. Iya, untuk takaran makanannya gimana ya, Dok? Iya, dan jangan lupa MPASI-nya juga jangan terlalu kental, Mama Sri. Kalau misalnya terlalu kental, kurang air juga bisa menyebabkan sembelit karena saluran cerna anak Mama Sri kan belum terlalu matang. Ya. Pemberian MPASI tentu saja harus 4 kuadran ya, Mama Sri ya. 4 kuadran itu terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, dan buah sayur atau serat hanya berupa tambahan saja. Ya, jadi yang utama karbo, protein hewan, dan lemak ya Mama Sri. Buah sayur sebagai tambahan. Oke, kalau gitu. Coba di blender ya? Misalkan daging ayam di blender gitu ya, Dok? Iya, betul. Misalkan 30 gram daging ayam di blender, 30 gram beras dibuat menjadi bubur saring halus, kemudian ada lemak sehat seperti minyak kelapa atau minyak zaitun yang dicampurkan ke dalam MPASI tersebut, serta ditambah serat secukupnya, hanya sebagai perkenalan. Baik. Oke, dicoba dulu ya besok untuk makannya. Terima kasih Mama Sri sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, untuk berikutnya saya akan coba bacakan dari Mama Gita di Tangerang Selatan. Dok, anak saya ini Down syndrome 17 bulan. Nah, salah satu kelainan bawaannya adalah atesia ani dan lambungnya itu hipoperistaltik. Vonisnya, makanannya masih wajib bubur saring setengah bertekstur ya. Susunya khusus asam amino. Nah, sekarang itu berat badannya 8 kilo, lalu panjang badannya 77 cm. Pertanyaannya, apakah alergi susu sapi dan laktosanya ini akan berlangsung sampai anaknya dewasa, dong? Karena saat ini dokter gizi dan gastronya tidak memberikan suplemen prebiotik dan lain-lain, apakah masih boleh diperlukan atau bagaimana? Silahkan.
Baik, makasih Mam Gita. Mbak Indri, maaf, Down syndrome usianya berapa? 17 bulan ya 17 tadi? bulan, betul. Baik, saya sebenarnya perlu data berat lahir dan panjang lahirnya, namun nggak apa-apa, kita bicarakan aja ya. Ya. Jadi, Mam Gita, pada anak yang mengalami atresia ani, hipoperistaltik, ya memang kita harus lebih hati-hati dalam pemberian makannya, karena tentu saja kan ini telah mengalami operasi dan pasang stoma ya. Dan itu juga sekarang masih anak-anak dengan Down syndrome itu memang kadang-kadang mengalami berbagai alergi, termasuk alergi susu sapi. Jadi pemberian dari amino acid base formula sudah tepat, dan juga untuk pemberian free lactose atau yang rendah laktosa juga baik, karena kebanyakan anak-anak memang, terutama anak-anak di Asia, itu tidak terlalu banyak mempunyai enzim laktase di dalam usus halusnya. Sehingga jika terlalu banyak mengasup produk laktosa seperti susu, keju, mayones, yogurt, dan produk turunannya, tentu saja bisa menyebabkan diare. Nah, penting atau perlu tidaknya pemberian probiotik tentu saja harus disesuaikan dengan keadaan anak Mama Gita saat ini. Pertama, apakah mendapatkan ASI? Sebab pada saat mendapatkan ASI, tentu saja kita sudah mendapatkan probiotik dan prebiotik alami dari ASI Mama Gita. Yang kedua, apakah sudah jika mendapatkan susu formula berupa asam amino acid base formula ini, dan anak mom kadang-kadang mengalami diare, itu juga diperbolehkan untuk pemberian probiotik. Tetapi intinya pemberian probiotik juga tidak boleh terus-menerus dan rutin setiap hari, karena itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan bakteri. Terlalu banyak bakteri baik di dalam usus juga bisa menyebabkan mual muntah atau gangguan lainnya. Nah, ini memang baiknya untuk penambahan sementara probiotik ini didiskus ulang dengan dokter gastro anaknya kembali. Oke, kalau begitu. Thank you, Dr. Frida. Berikutnya ada Bunda Asdini yang sudah bergabung secara live dengan kita. Selamat sore, Bunda Asdini. Apa kabar? Saya sudah coba untuk unmute, tinggal diklik saja. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, sudah. Ya. Bunda Asdini di kota mana? Dari Tangerang Selatan. Baik, silakan langsung dengan Dr. Frida. Dok, anak saya kan umur 11 bulan, sudah makan nasi. Ya. Terus kemarin saya coba berikan jagung, cuma pas saya berikan jagung tuh fesesnya masih bentuk utuh gitu dok, jagungnya. Itu kira-kira jagungnya terserap sempurna nggak ya untuk kalori dan nutrisinya? Itu baiknya ditunda dulu atau diteruskan saja? Terima kasih. Silakan Dr. Frida. Makasih Mama Azini, anaknya lucu banget ya, 11 bulan udah pinter banget makan nasi, makan jagung. Tentu saja jagung yang keluar dalam tinja yang berupa masih bentuk jagung itu sesuatu yang normal. Penyebabnya karena kurang ngunyah Mama Asdini. Jadi kurang dikunyah. Kalau satu-satunya fungsi grinding atau mengunyah itu kan cuma ada di gusi dan gigi. Jadi walaupun anak Mama Asdini belum punya gigi, tapi kan bisa mengunyah dengan gusi. Nah, kita harus mengkondisikan gimana jagung itu cukup lunak sehingga kalau kena gusi anak kita tuh bisa langsung hancur gitu, Mam. Mungkin jagungnya ini masih terlalu keras sekali, jadi dilembutkan lagi atau di blender sedikit gitu supaya bisa diserap dengan lebih baik. Tapi ini suatu hal yang normal karena dia kurang dikunyah di dalam perutnya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Bunda Asdini sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Oke, berikutnya saya akan coba untuk bacakan pertanyaan dari chat. Ada Mama Iis Subagiarti di Tangerang. Selamat sore. Dok, usia anak saya 14 bulan. Mitos atau fakta ya, kalau anak yang lahir secara sesar itu punya saluran cerna yang lebih rentan daripada anak yang normal. Oke, itu dulu dok. Karena ada beberapa pertanyaan lagi. Silakan, pertanyaan pertama dulu ya. Terima kasih Mama I. Seperti yang telah saya jelaskan, jika kita bersalin secara sesar, tidak perlu khawatir, karena restorasi dari bakteri baik yang ada di dalam tubuh bayi akan diberikan saat IMD, menyusui dini, dan kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, yang di dalam ASI juga sudah terdapat probiotik dan prebiotik. Selain itu juga pemberian MPASI juga kan mengandung makanan-makanan yang ada probiotiknya, yang seperti tadi saya telah jelaskan. Dan pada saat-saat tertentu, misalnya anak mengalami diare atau penggunaan antibiotik jangka panjang lama, itu juga sudah boleh diberikan pada tempatnya untuk suplementasi probiotik, namun harus dikonsultasikan dengan DSA MAM
ya. Jadi jangan khawatir kalau sesar juga restorasinya bisa kembali dan daya tahan tubuh anaknya bisa juga jadi sama kuatnya dengan yang lahir normal. Nah, pertanyaan berikutnya tadi terkait soal nutrisi nih, Dok. Jadi dari umur berapa sih anak-anak itu sudah diperbolehkan untuk konsumsi yogurt? Ya, sebenarnya tergantung dari saluran cerna masing-masing anak karena maturitasnya kan berbeda-beda. Namun secara umum boleh diberikan yogurt itu pada usia 7 sampai 8 bulan. Tentu saja yogurt yang tidak mengandung gula, yang masih plain, asli, dan jumlahnya juga disesuaikan. Misalnya 20 sampai 30 cc cukup untuk perharinya. Dan dilihat apakah setelah suplementasi yogurt tersebut anaknya ada diare, kembung atau tidak. Tetap diamati ya, Dok, ya, setelah pemberiannya. Dan mulai usia berapa anak itu memerlukan vitamin dan juga kandungan prebiotik dan juga probiotik tambahan, Dr. Frida? Baik, kalau kandungan vitamin banyak sekali ragamnya ya. Yang paling direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia saat ini adalah suplementasi vitamin D3 dan vitamin zat besi. Tentu saja ini untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, serta kecerdasan otak anak. Pada bayi prematur justru vitamin zat besinya itu diberikan sejak lahir ya dengan hitungan tertentu. Namun pada anak yang mendapatkan ASI dipertimbangkan untuk mulai mendapatkan suplementasi zat besi pada usia 4 bulan dan paling lambat di usia 6 bulan. Lalu di usia 1 tahun kita cek kadar zat besinya sudah cukup atau belum untuk menghindari overdosis dari pemberian suplementasi vitamin. Dengan juga vitamin D3 ya, saat ini juga sudah diberikan secara rutin pada bayi-bayi dan biasanya juga kalau AAP atau American Pediatric juga menyarankan dari lahir, cuman biasanya kalau di Indonesia itu kita berikan mulai usia 4 bulan, diberikan vitamin D3, suplementasi, namun demikian tetap juga kita bisa mengecek kadar dalam darah dan juga untuk menghindari pemberian vitamin yang berlebihan. Bagaimana dengan probiotik dan prebiotik? Saat ini belum ada rekomendasi yang umum yang menganjurkan harus diberikan suplementasi probiotik pada bayi dan anak kita itu belum ada. Namun untuk rekomendasinya adalah untuk dapat diberikan pada anak-anak yang mengalami diare akut, itu pun belum menjadi rekomendasi umum ya Mbak. Kalau misalnya ada tersedia dan orang tuanya mampu untuk memberikan, silahkan. Tetapi jika tidak, tata laksana diare itu intinya adalah rehidrasi dengan oralit dan zinc. Jadi belum ada rekomendasi khusus untuk pemberian probiotik juga pada diare. Harus hati-hati, jangan langsung ikut untuk memberikan suplementasi pada anak kita. Pastikan konsultasi dulu ya dengan DSA masing-masing ya, yang tahu riwayat kesehatan anaknya seperti apa. Berikutnya kita ke Mama Rohmi yang sudah bergabung secara live, sudah saya unmute. Selamat sore Mama Rohmi, apakah sudah mulai mendengar suara saya? Atau kita akan coba untuk Mama Putri Sakti ya, silakan yang sudah saya coba untuk unmute. Halo, selamat sore Mama Putri, apa kabar? Sedang ada di kota mana? Halo? Halo? Ya, sudah terdengar Mama Putri sedang di kota mana? Di Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Ya, dengan Dr. Frida ya. Gini Dok, mau tanya. Anak saya kan usia 16 bulan. Apakah berpengaruh di masa depan di saluran cernanya jika sampai umur segitu anak saya masih konsumsi ASI dan susu formula saja? Masih konsumsi ASI? Cuman konsumsi ASI dan sulfur aja. Oke. Makanannya bagaimana? Untuk makan nasi masih dikategorikan jarang, Mbak. Paling cuman ngemil-ngemil bolu gitu. Oke, baik. Agak susah makan, mungkin picky eater ya. Agak susah makan. Silakan Dr. Frida, silakan. Baik, terima kasih Mama Putri. Pertama-tama, memang pada usia anak-anak 6 bulan sudah dianjurkan untuk pemberian MPASI sesuai tekstur ya. Jadi dan dinaikkan sesuai usia, misalnya bubur taring halus di usia 6 bulan, kemudian di usia 8 bulan udah mulai lebih kental, 9 bulan kasar dan sebagainya. Ini dimaksudkan agar anak tidak terlambat naik tekstur, Mama Putri. Kalau misalnya dia terlambat naik tekstur, maka dia akan mengalami kesulitan makan nantinya di usia-usia selanjutnya. Seperti yang mungkin dialami oleh anak Mama Putri saat ini ya. Jadi dia ada kesulitan makan, kita harus melihat apakah ada sesuatu di rongga mulutnya, infeksi, ataukah ada kelainan yang menyebabkan dia mengalami kesulitan mengunyah misalnya. Terus yang kedua, apakah waktu itu terlambat mengenalkan tekstur sehingga fungsi pengunyah atau oromotor mulutnya kurang baik, Mama Putri? Apakah sampai di sini cukup jelas penjelasan saya, Mom? Silakan.
Cukup ya? Silakan lanjut Dr. Frida. Kemudian yang ketiga, memang makin besar anak, kalori yang dibutuhkan itu makin banyak yang didapat dari makanan padat, Mam. Jadi makanan cair, termasuk ASI dan susu formula, memang bermanfaat. Namun, semakin besar anak, kalori yang didapatkan dari makanan padat itu jauh lebih banyak daripada dari makanan cair atau ASI dan sufor. Sehingga itu juga melatih oromotor atau melatih mengunyah menelannya dan berhubungan nanti dengan kemampuan bicaranya. Jadi banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bermulai dari mengunyah atau menggunakan otot-otot oro, mulut, dan motor ya. Pokoknya otot-otot di bagian oromotor ini. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ibu harus melakukan masas atau stimulasi di daerah oromotor, misalnya dengan memasas pipinya, kemudian memberikan mainan-mainan seperti peluit, meniup gelembung sabun, kemudian kincir-kincir, dan juga mungkin barang-barang yang bisa menstimulasi termasuk menggosok gusi dan rongga mulutnya anak, supaya dia jadi lebih terstimulasi gitu, rongga mulutnya. Nah, biasanya anak 16 bulan dengan ASI dan sufor biasanya ya Mam, itu kenaikan berat badannya juga tidak menggembirakan karena kekurangan kalori asupan dari makanan padat. Dan Mam sendiri tahu makanan padat, buah, sayur, daging, karbo itu semua sangat banyak multivitamin mineral yang didapat, sehingga bila kekurangan makan makanan padat ini biasanya harus diberikan suplementasi seperti zinc, selenium, vitamin B untuk mendukung tumbuh kembang anak Mama Putri. Sekian, Mam. Oke. Kira-kira seperti itu, Mama Putri? Nanti berarti bisa dicoba untuk yang tadi langkah stimulasinya ya, untuk oromotornya ya. Diberikan mainan, lalu kemudian dimasaj dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Sampai kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih, Mama Putri. Berikutnya, Mama Selma di Jakarta. Untuk anak di bawah 6 bulan, nih dok, ketika anak diare, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dikasih ASI saja? Dan apakah anak di bawah 6 bulan ini boleh dikasih vitamin supaya BAB-nya lancar atau normal nih dok? Dan apa sih penyebab bayi di bawah 6 bulan itu kok bisa diare? Padahal anaknya full ASI. Nah, silakan Dr. Frida. Baik, jadi terima kasih pertanyaannya Mama Selma, bagus sekali. Kita mesti hati-hati pada anak-anak di usia 1, 2, 3 bulan, itu biasanya BAB-nya memang lebih cair karena enzim-enzim di dalam usus dari bayi itu memang belum sempurna. Sehingga bila ASI terlalu banyak mengandung produk susu, mengandung pedas misalnya, atau mengandung banyak lemak, santan dari ASI ibunya, anak bisa mengalami diare, BAB-nya jadi lebih sering. Namun harus dibedakan diare karena infeksi dan diare karena suatu proses yang normal. Seperti Mam Selma ketahui kan bayi-bayi pada usia 3-4 bulan bahkan 5 bulan itu masih bisa pup 8 kali sehari kadang-kadang ya, 6-8 kali sehari walaupun sedikit-sedikit. Ada juga yang ASI-nya diserap begitu sempurnanya sehingga tidak pup, bahkan bisa sampai 11-12 hari tidak pup. Jadi tergantung dari kematangan saluran cerna anak-anak. Nah, apa tanda bahayanya? Kalau misalnya anak-anak tersebut tidak naik berat badannya, atau tidak ceria, tidak aktif, menyusu tidak kuat, tentu saja itu merupakan masalah. Segera dibawa ke DSA, Mam Selma. Namun bila tetap aktif, menyusunya kuat, tidak ada demam, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak rewel, mungkin ini merupakan suatu diare yang normal. Nah, jika kita bicara mengenai diare karena infeksi ya, penyebab diare karena infeksi itu banyak sekali, Mam. Bisa bakteri, virus, jamur, malabsorpsi, atau gangguan penyerapan yang terjadi pada bayi. Nah, bagaimana tata laksananya? Yang pertama tentu saja rehidrasi atau pemberian cairan. Yang disarankan adalah pemberian oral rehydration solution ya, atau Oralit pada anak-anak yang sudah disesuaikan sekarang. Kandungannya itu Oralit khusus buat anak-anak. Dan kemudian tetap diberikan ASI, tidak boleh ada pemberhentian ASI pada anak-anak di bawah 6 bulan, atau misalnya mendapatkan susu juga tetap diberikan makanan seperti biasa, susunya. Dan juga yang direkomendasikan adalah pemberian zinc sebanyak 1 kali 10 mg. Karena zinc itu merupakan koenzim dari 300 macam enzim faktor di dalam usus kita. Jadi dia akan membantu pencernaan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh anak. Jadi yang 1 Oralit, 2 zinc. Lalu pemberian probiotik memang dalam penelitian itu mengurangi durasi diare selama 1 hari lebih cepat dibandingkan tidak memberikan probiotik. Tentu saja ini ada pertimbangan cost benefit secara dari ekonomi juga ya Mbak ya. Jadi tergantung dari
masing-masing dan dari pertimbangan DSA maupun dari bundanya. Oke. Nah, saya rasa begitu. Ya, terima kasih Dr. Frida. Berikutnya ada Mama Hena yang sudah akan bergabung secara live. Sudah saya coba untuk unmute Mama Hena. Boleh bergabung dengan kita sore hari ini. Selamat sore Mama Hena. Sedang ada di kota mana ini? Kota Depok, Dok. Oke, baik di Depok. Silakan dengan Dr. Frida. Iya, Dok. Saya mau tanya, anak saya kan di belakang telinganya ada benjolan gitu. Itu apa normal apa tidak, Dok? Ya. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih Mama Hena. Suatu benjolan yang ada di belakang telinga itu masih mungkin berupa sesuatu yang normal. Itu merupakan kelenjar getah bening yang ada di bagian telinga yang menangkap bakteri atau virus yang masuk. Misalnya ada infeksi sedikit di telinga anak mam, dan kemudian mungkin ada infeksi di sel-sel rambut di belakang kepala. Itu juga bisa menyebabkan pembengkakan dari kelenjar di belakang telinga. Namun demikian harus dikonsultasikan ke dokter yang terdekat ya Mama Hena, karena jika itu merupakan suatu infeksi harus diobati dengan antibiotik, dan jika besarnya lebih dari 1,5 atau 2 cm maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan darah maupun pemeriksaan ronsen dan sebagainya untuk menyingkirkan penyakit-penyakit yang lain. Namun secara umum itu adalah merupakan suatu yang normal dan dapat mengecil sendiri asal besar benjolannya tidak lebih dari 1 atau 1,5 cm. Oke, terima kasih Dr. Frida. Berikutnya dari pertanyaan dari YouTube ya. Halo, selamat sore Mama dan Papa yang sedang menyaksikan tayangan ini dari YouTube juga. Dari Viper Twins ya. Dari ini ya, Viper Twins. Anakku Angelo umurnya 4 tahun 4 bulan. Waktu umur 3 tahun didiagnosa autisme. Nah, masalahnya anakku ini sampai sekarang belum bisa mengunyah dan makannya masih bubur. Kadang saya kasih nasi lembek karena makannya bisa langsung telan. Apakah itu berpengaruh untuk kesehatan saluran pencernaannya? Oke, silakan, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mama Angelo. Jadi anak-anak dengan autisme ya, jika didiagnosis dengan autisme, maka biasanya juga mengalami impairment atau kurang baik dalam hal sensoriknya. Jadi terhadap makanan itu juga senang memilih. Kadang dia suka makanan yang berbentuk kuah, dia tidak suka makanan padat. Dari suhu juga pemilih gitu. Jadi selective eater, lebih suka kuah dibandingkan yang dingin-dingin. Nah, Mama Angelo tugasnya di sini adalah mendeteksi dia lebih suka yang hangat suhunya atau tidak. Konsistensinya mungkin lebih suka yang bubur dibandingkan yang padat. Namun demikian, biasanya anak-anak ini harus diterapi sensori integrasi, terapi oromotor, terapi bicara dengan mainan-mainan yang tadi telah saya sebutkan, semuanya untuk menstimulasi agar otot-otot rahang dan otot-otot mulutnya ini dapat bekerja dengan baik sehingga lama-lama dia mau mengunyah. Nah, kalau biasanya dia masih makan bubur dan nggak mau mengunyah, biasanya suka diemut ya Maya. Biasanya anak-anak seperti ini kalau ngemut itu dia sedang merasakan rasanya kayak apa sih, dan kalau lama-lama jadi tawar atau enggak. Biasanya kalau habis tawar malah langsung dilepeh. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu saja kita harus memberikan air putih atau air kaldu, kuah kaldu yang ada kandungan protein ya, nutrisinya bone broth atau chicken broth seperti itu untuk membantu. Nah, tentu saja jika makanan ini masih berbentuk lunak, kan kandungan airnya lebih tinggi. Dikhawatirkan kebutuhan akan protein dan lemak tidak sesuai dengan usianya. Karena itu, jadi mungkin kita harus memberikan makanan walaupun dia lembek, tapi proteinnya tinggi dan lemaknya juga tinggi, dicampur dengan misalnya minyak zaitun, minyak canola, kokonat yang lebih banyak, supaya konten kalorinya juga lebih tinggi dan protein hewannya juga lebih baik, sambil menaikkan sedikit-sedikit tekstur makannya dengan cara oromotor yang makin kuat. Oke, tetap semangat ya Mama semua ya. Ini pasti permasalahan makan, terus penambahan gizi ini jadi masalah yang penting juga untuk kita semua. Pasti jadi beban pikiran juga ini ya, makanya konsultasi hari ini dengan Dr. Frida. Berikutnya ada yang sudah bergabung secara live, saya boleh panggilkan Ayah atau Mama, Papa atau Mama Ragil Andika ini. Papa atau Mama, boleh langsung di klik tombol audionya. Selamat sore. Sore, Dok. Selamat sore Mama ya. Mama Ragil di mana kotanya? Iya, Dok. Dok, kalau anak setiap kali BAB itu konstipasi itu cara penanganannya gimana ya, Dok? Oke, setiap kali BAB? Iya, kalau BAB itu kayak butiran, kayak kambing itu loh. Oh, umur berapa, Mam, anaknya? Sekarang 17 bulan. 17 bulan.
Silakan. Terima kasih. Jadi masalah konstipasi atau sembelit kambing itu ya merupakan masalah yang sangat umum terjadi saat ini. Kenapa? Pertama, kurang asupan hidrasi, Mam. Jadi kurang minum anaknya. Anak-anak usia 17 bulan itu diharapkan sudah bisa minum 600 cc atau 800 cc sehari ya. Kira-kira 1 botol aqua sedang itu jadikan takaran, Mam, harus habis dalam sehari. Yang kedua, nggak boleh terlalu banyak minum susu, karena minum susu bisa memperlambat gerakan usus ya. Banyaknya asupan susu yang rekomendasikan untuk anak-anak usia 17 bulan itu adalah sekitar 500 sampai 750 cc per hari. Yang ketiga, dia udah boleh belajar toilet training ya, Mam, udah boleh belajar duduk di pispot misalnya gitu, belajar pup supaya nantinya mudah. Dan yang keempat, Mam sudah boleh memberikan buah dan sayur sedikit-sedikit untuk perkenalan untuk membantu serat di dalam ususnya. Dan yang kelima, tentu saja bila ada trauma, kan dia udah biasa pup seperti kotoran kambing misalnya gitu ya, pasti sakit ya. Anaknya juga trauma, malu mungkin segala macam. Nah itu juga mesti diobati apakah ada luka atau enggak di anusnya supaya trauma nyerinya juga hilang. Semangat ya, Mam. Semangat. Oke. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Mama Neni. Oke, Andri Isnaini ya. Anak saya 11 bulan, Dok, mau tanya, kalau zinc itu diberikan ke anak tanpa diare boleh tidak? Dan cara pemberiannya bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Mam Neni. Jadi anak 11 bulan tanpa diare sebenarnya boleh saja diberikan suplementasi zinc karena zinc itu bisa membantu daya tahan tubuh, meningkatkan kekuatan ya, imunitas tubuh, juga bisa membantu ketahanan saluran cerna, juga bisa meningkatkan nafsu makan. Tapi sekali lagi pemberiannya tidak boleh berlebihan. Misalnya Mam berikan 7-10 hari dalam bulan ini atau bulan depan, oke. Nanti 2 bulan lagi baru diberikan. Namun, jika anak Mam sudah banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc, seperti susu, produk hewani, protein hewani, daging merah, telur, dan sebagainya, ikan itu ya juga banyak mengandung zinc, tentu saja pemberian zinc itu juga nggak usah setiap hari, karena juga bisa menyebabkan kelebihan ya, mineral zinc dalam tubuh. Jadi semuanya harus tetap hati-hati dan nggak boleh terus-menerus. Terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan terakhir ya, Dok, dari Mama Alentina di Jakarta. Sore, Dokter, apakah ada kaitannya, Dok, antara sembelit yang terjadi pada anak yang alergi susu sapi dengan menurunnya sistem imunnya? Kalau iya, solusi apa yang harus dilakukan supaya sistem imun anak juga tidak ikutan menurun? Silakan. Baik, jadi sembelit itu kan tadi saya sempat jelaskan ya, ada 5 faktor ya. Air putihnya, seratnya, toilet trainingnya, nyerinya, dan juga ketahanan kematangan saluran cernanya ya. Kemudian alergi susu sapi juga bisa menyebabkan sembelit gitu. Kebanyakan susu sapi juga bisa menyebabkan sembelit. Jadi masing-masing ini harus diperiksa identifikasi oleh dokternya masing-masing secara individual ya. Misalkan pada anak yang Mama Alantin ini terdapat alergi susu sapi dan sembelit, Mama mesti lihat lagi faktor-faktor yang lain, yang hidrasi, trauma yang tadi saya sudah jelaskan. Apakah itu semua sudah teratasi pada anak Mam? Dan biasanya pada anak-anak yang mengalami alergi susu sapi ini, kita kan menghentikan ya pemberian produk susu sapi dan turunannya secara sementara dan menggantikannya dengan suplementasi agar dia tidak kekurangan kalsium dan vitamin D3. Namun demikian, tentu saja kan Mam tahu kalau alergi susu sapi ini makin gede kan makin hilang, dia nggak terus-terusan ASS ya. Jadi dengan antibodi yang baik, perkembangan antibodi yang baik, maturitas saluran cerna, tentu saja alergi susu sapi ini makin berkurang. Nah, kalau misalnya alergi susu sapinya makin gede udah makin berkurang, tentu saja sembelitnya juga bisa diatasi dengan baik dong, dengan memperhatikan hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, apa hubungannya sembelit dengan sistem imun? Tentu saja kalau misalnya sembelitnya kronik, lama ya, lebih dari 3 bulan, 6 bulan, menyebabkan sakit, anaknya malas makan, gangguan pertumbuhan, tentu saja penyerapan nutrisi dalam saluran cerna jadi nggak seimbang. Dan seperti yang Mam tadi sudah ketahui, sistem imun itu kan dalam saluran cerna 70% loh, banyak banget. Ya, jadi kalau misalnya sistem saluran cernanya nggak oke, ya sistem imunnya nggak berkembang dengan optimal. Dan jika terlalu banyak tinja di dalam saluran, dalam usus ya, itu juga kan memproduksi bakteri-bakteri yang tidak baik yang dapat menyebabkan infeksi. Begitu. Jadi itu yang membuat sistem imunnya jadi kurang. Ya. Berikutnya pertanyaan terakhir dari Sumatera Utara. Wah, jauh sekali. Terima kasih sudah bergabung dengan kita ya, dari Mama Irmawati. Umur anak saya ini 11 bulan nih, Dok.
pupnya itu kok kadang-kadang dua hari sekali. Apakah si kecil lagi terkena terkena mungkin penyakit saluran cerna, dan si kecil ini hanya makan bubur MPASI. Terima kasih. Oke, baik, 11 bulan. Ya. Pupnya 2 hari sekali, apakah normal? Sebenarnya kalau yang diharapkan itu kalau anak udah MPASI di atas 6 bulan itu minimal sehari sekali, Mbak Indri. Okay. Namun masih bisa ditolerir kalau 2 hari sekali, asal anaknya berat badannya naiknya bagus, tidak rewel, perutnya tidak kembung, dan juga kalau yang penting tuh konsistensi tinjanya. Bentuk tinjanya tuh keluar kayak apa? Apakah bulat-bulat, keras, sampai mengedan, kesakitan, menyebabkan trauma? Nah itu mesti buru-buru diobati ya supaya nggak berkelanjutan trauma pupnya. Tapi kalau misalnya dia masih seperti pisang bentuknya, kemudian masih berbentuk cuma sedikit keras gitu ya, kita boleh langsung memberikan air yang cukup ya, misalnya 400 cc sehari, terus kita juga modifikasi sedikit jus buahnya atau buah-buahannya. Kalau dia udah lancar, diharapkan bisa sehari sekali. Namun kalau misalnya dalam suatu waktu 2 hari sekali, tapi masih lembut dan tidak kesakitan, ya masih oke. Masih oke, masih bisa ditolerir ya. Karena tadi permasalahannya di masalah kurang minum ya, atau dehidrasi biasanya yang terjadi sama anak-anak. Oke, baik, kita tadi sudah mendengarkan materi dari Dr. Frida, dan juga kita tahu bahwa saluran cerna itu adalah otak kedua manusia. Dan saluran cerna yang sehat itu juga mendukung daya tahan tubuh, jadi berkaitan sangat erat ya Dr. Frida ya. Tadi kita juga sudah belajar pentingnya asupan nutrisi seimbang, kemudian manfaat prebiotik dan juga probiotik pada kesehatan anak. Itu diantaranya adalah meningkatkan bakteri baik, kemudian bisa meningkatkan absorpsi gizi, dan juga meningkatkan kecerdasan anak jadi tumbuh dengan baik, kemudian juga moodnya baik, dan juga anaknya bisa menjadi happy. Jadi sangat berkaitan erat kesehatan saluran pencernaan dengan tumbuh kembang mereka. Terima kasih sekali lagi Dr. Frida, karena waktunya juga sudah terbatas. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore hari ini ya. Terima kasih banyak. Lagi lain waktu di lain kesempatan. Sehat selalu Dr. Frida. Sama-sama, saya pamit. Mama, Papa, terima kasih.